Berbeda dengan kala dulu ya. Kala dulu ini orang yang melakoni syariat, ya. Syariat dalam artian sholat lah secara terang-terangan itu nyaris tidak ada, tapi kerukunan dan kegotong royongan ini nyata. Lah, mau tidak mau kita harus berani mengatakan bahwasanya masyarakat sekarang sudah dalam penekanan yang berlebihan ya. Penekanan apa? Penekanan urunan, penekanan iuran atau tarikan lah, tarikan baik dari negara, dari agama maupun dari sekolahan. Nah, ini kasus nyata di masyarakat yang membuat masyarakat ini menjerit, mau tidak mau ini sudah menambah beban lagi. Janganlah sekarang masyarakat apa-apa ditarik, terus lagi kemarin 17-an dan sebagainya. Jadi masyarakat sudah banyak sekali tarikan sehingga mau tidak mau ya hanya tidak terang-terangan saya sudah membabi buta dalam mencari duit karena banyaknya tarikan. Cuma tidak demikian. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis santoro Ong wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Banyak sekali manusia yang mengatakan ya beberapa atau rumor yang saya dengar itu bahwa setelah Pak Jokowi tidak akan ada presiden lagi. Lalu lagi pula ada yang mengatakan kemungkinan pemilu ditunda atau bahkan gagal. Lah dari sisi mana mereka mengatakan ya atau menduga-duga? Nah, tentunya dari sisi keyakinan, ini kepercayaan saya loh ya, kepercayaan saya. Saya meyakini beliau juga tidak pada sembarang ngomong karena pada umumnya sesuai perasaan saja situasi ini kan sudah gonjang-ganjing ya. Faktor-faktor yang tidak diduga lalu pembiaran terhadap kenistaan sesama ya. Pembiaran terhadap kenistaan atau kesengsaraan sesama itu sudah luar biasa. Cenderung manusia sekarang adalah individualis, duekmu, nek bisa dadi dueku, ya dueku. Artinya orang mencintai dunia yang berlebihan adalah di antara hal yang menyebabkan dunia ini kacau balau. Nah, lalu saya akan sedikit mengulas bahwa apakah mungkin pemilu itu ditunda atau bahkan gagal atau bahkan setelah Presiden Pak Jokowi ini tidak ada presiden lagi ya. Kalau secara lahiriah negara ini adalah negara yang demokrasi ya, negara yang berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR kalau nggak keliru itu. Jadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, pernahkah sekarang itu MPR betul-betul bisa menjadi tumpuan masyarakat? Paling-paling hak sidang istimewa dan sebagainya sekarang juga jarang sekali ada yang demikian. Lah padahal kasunyatan masyarakat sementara sudah sangat menjerit. Ya, mau tidak mau sekarang masyarakat sudah sangat menjerit. Jujurlah, hai saudara-saudaraku, bahwasanya sekarang kita sudah tidak bisa bersosialisasi sesuai umumnya manusia. Ya, sekali lagi, sesuai umumnya manusia, kita harus bersosialisasi, sosialisasi yang tulus. Kalau sosialisasi mungkin sekarang ada banyak, tapi terprogram dan terbiayai, kalau tidak oleh partai mungkin karena ini menjelang pemilu ya oleh organisasi tertentu dengan membawa misi. Akhirnya sosial ini kan sosial tidak murni ya, sosialnya ini tidak murni. Berbeda dengan kala dulu ya. Kala dulu ini orang yang melakoni syariat, ya. Syariat dalam artian sholat lah secara terang-terangan itu nyaris tidak ada, tapi kerukunan dan kegotong royongan ini nyata. Lah, mau tidak mau kita harus berani mengatakan bahwasanya masyarakat sekarang sudah dalam penekanan yang berlebihan. Ya, penekanan apa? Penekanan urunan,
penekanan iuran atau tarikan baik dari negara, dari agama maupun dari sekolahan. Nah, ini kasus nyata di masyarakat yang membuat masyarakat ini menjerit, dan sekarang mau tidak mau beras sudah di desa saya ini di warung itu sudah mencapai 14 dan 15.000. Lah ini penderitaan masyarakat menurut saya UMR sudah bisa dibaca atau UMK sudah bisa dibaca. Lalu manakala anak sekian jumlahnya mungkin 3 atau 4, 1 kilo nggak cukup, lalu UMR-nya berapa, ini ditambah dengan tarikan-tarikan dari tarikan negara diantaranya pajak motor, lalu tarikan HP itu kan kuota ya, lalu tarikan agama tentunya ada infak, di sekolahan infak mungkin, lalu di warung-warung, rumah makan juga mungkin ada jariah dan sebagainya, kotak itu, lalu tiap Jumatan umpamanya atau mingguan kalau Kristen tentu ada kotak bermubeng, kotak yang keliling ya, kotak keliling. Nah, mau tidak mau ini sudah menambah beban lagi. Dengan kata lain saya ingin mengatakan janganlah sekarang masyarakat apa-apa ditarik. Terus lagi kemarin 17-an dan sebagainya. Jadi masyarakat sudah banyak sekali tarikan sehingga mau tidak mau ya hanya tidak terang-terangan saya sudah membabi buta dalam mencari duit karena banyaknya tarikan. Cuma tidak demikian. Lah, saya akan mengatakan di antara kemungkinan yang menyebabkan tertunda atau bahkan gagalnya pemilu dan lalu tidak ada presiden lagi, di antaranya satu menurut saya adalah kemarau panjang ya. Kemarau panjang ini akan sangat mungkin untuk bisa menggagalkan pemilu karena kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa saka guru pemerintahan adalah rakyat. Sekali lagi saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Lah, sudahkah yang demikian itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Artinya MPR sebagai mandataris rakyat gitu loh. Lah, menurut saya sekarang dalam kondisi yang sekarang ini hanya terkondisikan oleh kepentingan mungkin partai politik ya, mungkin kepentingan presiden, sehingga siapa yang menjabat ini telah berunding dulu sehingga masyarakat tidak ada tumpuan sama sekali ya. Masyarakat ini tidak ada tumpuan sama sekali, akhirnya membabi buta dengan cara mungkin pilkada ya, pilkada itu ya nomor biro, wani biro atau NPWP, lalu pilihan DPR mungkin ya nomor biro, wani biro. Lah ini karena sudah tidak terang-terangan saja masyarakat, karena saya sudah tertekan sehingga saya membabi buta dalam mencari penghasilan. Itu faktor satu adalah mungkin kemarau panjang yang menyebabkan beras ini mahal. Nah, lalu mungkin bisa jadi ada peristiwa seperti pandemi. Ya, pandemi COVID-19 lah ini sangat mungkin untuk bisa menggagalkan adanya pemilu ya. Adanya pemilu ini bisa gagal karena kejadian COVID lah. Lalu kegelisahan masyarakat ini ya tentunya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilu. Kalau sesuai petunjuk saya terjadi resolusi ini kan usulan masyarakat dan tuntutan masyarakat minta pertanggungjawaban kepada lurah, minta pertanggungjawaban kepada kiyaine ya kalau di desa ini. Lalu minta pertanggungjawaban kepada DPR lah. DPR ini lalu minta pertanggungjawaban kepada cara istilah gara-gara dalam ceplak kaosnya itu Pendhita Tan Bangkit Memuja Agung Kena Pangrencana manjing ing praja nyuwun pitulunganing ratu piyambak nandhang Sukawa negarane ketrajang larang sandang larang pangan. Lah ini diantara faktor penyebab yang menunda atau tiadanya pemilu ya. Faktor yang ketiga ini adalah fenomena alam. Mungkin akan terjadi gempa yang luar biasa, mungkin terjadinya angin ribut dan sebagainya, adalah sangat mungkin terjadi untuk menunda atau meniadakan pemilu, dan lalu mungkin presiden hanya sampai yang ketujuh. Lah ini kemungkinan, artinya saya tidak mendoakan, namun kemungkinan yang bisa menunda bahkan mentiadakan pemilu diantaranya adalah faktor kemarau panjang ya, faktor kemarau panjang, terus pandemi, dan lalu fenomena alam diantaranya
gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Lah ini diantara yang bisa meniadakan bahkan menunda atau bahkan meniadakan pemilu, sehingga kembali kepada titik sentral nanti bagaimana siapa saja yang bisa mengatur dan menenteramkan atau menurunkan hujan, itulah yang akan menjadi pemimpin. Saya rasa demikian. Terima kasih.